Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat, jamaah fardhu subuh masjid apa nih? Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita subuh ini 10 cara menjaga persatuan. Kira-kira bisa diingat? Belum. Jadi wajihi akhika shadaqah. Kalau kita jumpa, maka yang pertama kali yang kita tengok adalah mukanya, wajahnya. Maka tampilkanlah wajah. Kalau bahasa kampung kami, keep your smile. Jagalah wajah senyum. Jadi bagaimana perasaan Ustaz sampai di Benar Meriah ini? Apakah senyum jamaah ini tadi waktu turun? Pas turun tadi gelap, jadi tak nampak saya. Nanti udah agak terang matahari ini nampak. Kadang kita jumpa sama orang yang ditampakkannya mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Bayangkanlah itu hancur lebur. Maka ketika jumpa senyum. Makanya saya dimana kadang senyum. Ustaz tadi kenapa nggak senyum ke kami? Mana boleh saya senyum sama kalian? Apa salahnya? Lihatnya bini orang. Kalau sama jamaah kita senyum. Kadang biasa walaupun tak kita kenal, kita tengok tahu kan senyum. Biasanya 2 kali aja. Kalau sampai 5 kali, gerot ini. Gerot. Mudah-mudahan sehat walafiat kita semua. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Sekecil apa perbuatan baik? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Kau jumpa dengan saudaramu, kau tunjukkanlah wajahmu talqin, lepas. Wajah orang yang lepas. Macam mana? Nampak indah itu orang yang lepas jumpa wajah lepas. Karena aja wajah orang ini macam habis makan rambai tertahan mukanya. Jadi apalah kesan Ustaz menengok jamaah Masjid Al-Falah? Kalau saya tengok wajah jamaah Masjid Al-Falah itu wajahnya lepas. Ini menunjukkan dia tidak ada utang. Nah kan, lepas. Orang kalau wajahnya tidak lepas, tertahan, payah dia mau senyum. Dipancing-pancing sedikit. Kalau ini kan lepas. Nah, mudah-mudahan yang masih ada terlilit utang cepat lunas utang. Banyak juga. Nah, jadi usahakanlah kalau jumpa orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Ya saya, yang paling dekat dengan saya bini saya lah. Banyak orang kadang sama kawannya senyum. Hai bro, apa kabar? Hai friend, apa kabar? Tapi pas sama bini pulang. Begitu juga dengan perempuan. Banyak perempuan ini kalau sama kawannya di kantor, di pasar,
Tapi kalau sama lakinya macam malapin. Banyak perempuan bersolek, pakai make up, pakai bedak untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Betul? Banyak enak. Tapi yang saya ceritakan ini tidak ada di benar Maria. Yang saya ceritakan ini adanya di planet Mars, Merkurius, Pluto, dan Venus. Kalian di sini baik-baik semua, insya Allah. Maka dengan wajah yang cerah. Aku Pak Ustaz, wajahku hitam Pak Ustaz. Masalah cerah ini bukan hitam putih. Saya dulu waktu di Maroko ada 2 asrama. Asrama ini Maroko, Tunisia, Aljazair, Suriah. Ini asrama ini orangnya putih semua. Yang asrama yang sebelah kiri Nigeria, Burkina Faso, Afrika semua. Saya tinggal di yang hitam. Kenapa begitu? Karena orang-orang Afrika ini lebih ramah dan lebih mudah, lebih baik. Dan di sini saya merasa lebih putih. Jadi saya pernah sekamar sama orang kimia. Sekamar bulan 8, semua mahasiswa bulan 8 yang tidak punya ongkos pulang disatukan dalam satu asrama. Satu kamar 2 orang. Sekamar takbir saya sama orang kimia. Kata dia, "Where are you come from?" Anak Indonesia, saya bilang. "I'm from China." Kata dia, "Di dunia ini ada 4 Guinea dan salah satunya di negara kamu." "Hah? Ada pula Guinea di negara saya?" Saya bilang, "Nggak ada Guinea." "Ada," katanya. "Guinea ini dunia 4. Pertama, Guinea Bissau. Kedua, Guinea Conakry. Ketiga, Guinea. Yang keempat, New Guinea." Oh, Papua itu rupanya New Guinea. Kita menyebutnya Papua itu Guinea. Lalu saya paham, bilang, oh, jadi kalau ada kawan kita bilang, oh, itu jadi gitu. Oh, rupanya dia mau menunjukkan bahwa kita bersaudara. Rupanya orang Guinea ini sarapannya nggak pakai masak-masak macam kita. Pagi-pagi saya tengok dibelahnya roti, dimasukkannya ikan sarden. Oh, habis itu dirapatkannya, Allahumma barik lana. Habis. Dikasihnya ke saya coba mau muntah saya. Maka ikan sarden mentah sama roti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tampilkanlah wajah yang cerah. Dan saya sudah menerima wajah yang cerah, wajah yang lepas dari saudara saya di Benar Meriah. Coba dari waktu kalau pas saya duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada jamaah yang menunjukkan wajahnya, semua menengok lantai. Jamaah mendongakkan kepalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata energi yang diperlukan untuk senyum dengan cemberut itu lebih banyak energi habis untuk cemberut. Jadi kalau untuk senyum itu tak terlalu banyak energi. Tapi kalau untuk cemberut banyak energi. Kalau nggak percaya sama dokter, dia ngomong di dokter. Banyak energi. Makanya orang yang pendendam, pemarah, pengamuk, sakit hati, setiap jumpa sama orang musuh semua kan akan lepaskan. Banyak orang nanya ke saya, umur Ustaz berapa? Saya bilang 47. Masa 27 katanya. Apa sih rahasianya? Saya bilang rahasianya kau senyum aja sama orang, tak usah banyak-banyak. Minum jamu Pak Ustaz, pahit. Minum kopi Pak Ustaz, tengok dulu kalau kopi Benar Meriah manis. Nah, air putih. Ustaz penceramah guru jangan kasih minum berwarna dan pakai gula, karena itu merusak leher dan urat pinggangnya. Kasihlah dia air putih. Jadi memang Masjid Al-Falah itu sudah tepat.
Saya ustaz yang tak pandai sipir menyindir. Saya duduk poin aja. Saya duduk itu bukan berarti saya minta kopi, enggak. Nah, setelah kita jumpa wajahnya cerah, jangan malu mengulurkan tangan. Walaupun kita pejabat, walaupun kita orang kaya, walaupun kita orang hebat. Ini kadang orang kalau sudah jumpa tangan masuk kantong. Nunggu orang ulurkan tangan. Muka orang itu ditengok, mata orang itu ditengok, karena mata jendela jiwa. Ini begitu jumpa orang, mata naik ke atas. Dalam besek tengok ke atas. Hujan gerimis masuk ke ini. Jumpa sama orang itu ditengok, jangan malu mengulurkan tangan. Yang kedua, mamin muslimaini, dua orang muslim yang takiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Kita insyaallah berpisah jam 6.30. Loh, kok begitu Ustaz? Karena tadi saya mulai jam 5.30. Di mana-mana kan 600 ml. Sebetulnya kalau ditengok isi air ini cukup 30 menit. Tapi karena hati saya bahagia, maka berubah aturan. 1 jam saya ngomong. Karena banyak orang kalau dengar ceramah kadang garu-garu kepala. Orang kalau dengar ceramah garu kepala berarti jam berapa selesai. Dan senggol-senggol yang kawan sudah pulang kita, jangan payah juga pulang kita parkir motor tak bisa juga pulang. Karena kita taatkan adalah penderitaan. Dianggapnya ustaz itu pelengkap penderitaan. Maka di sini saya kasih tahu, tadi saya mulai 5:30, maka saya akan selesai 6:30. Kira-kira Bapak Ibu siap? Ya. Dari bunyinya siap. Karena pernah juga saya coba di tempat lain. Bapak Ibu siap? Jumpa tuh salaman. Allah selamat ngomong salaman. Kemarin kami waktu jumpa itu kenapa Ustaz gak mau salaman? Saya belum mengulurkan tangan. Anak gadis. Syarat salaman sama saya kalau perempuan, pertama anak kecil, kedua nenek-nenek. Tapi kalau ada hakil boleh. Hakil itu kain. Nah ini kan kain. Itu boleh karena tak kena kulitnya. Sekarang sedang dipiralkan orang, saya di Pekanbaru bersalaman, nampak aja mata. Memang orang kalau nyari-nyari kesalahan nampaknya aja. Dikirim, yang mengirimkan ke saya, bini saya. Abang bilang tak boleh salaman ini. Saya bilang kau tengok ini nenek-nenek. Mana pula nenek-nenek anak gadis ini? Orang sedang ramai, mana nampak kita? Saya di Bapak Ibu sudah tua. Mata saya ini ragu. Ini nggak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek. Ya rata aja lah semua. Kalau nampak saya gadis, dia tetap ujungnya aja kena. Ujung pun kan kita gini. Cuma kadang udah kita gini dipaksa nangis. Paksa nangis istighfar gitu sekali. Nah, li'ayyuta'ina, ditusukkan paku di tapak tangan kamu, paku dari neraka, khairun, lebih baik min antamussa yada imra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Maka nanti kalau ibu bapak ibu mengulurkan tangan saya gini, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala aku mohon maaf. Jangan ibu tersinggung. Sombong kali Ustaz juga hebat, dia di surga aja ya. Bukan begitu besti. Ini kita saling menjaga. Tapi begitu turun mobil tadi, jumpa, maka langsung saya ulurkan tangan. Salam. Mamin muslimah ini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafaha, berjabat tangan. Tasaqat dhunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana gugur daun-daun kayu kering di musim angin berguguran. Maka salam. Saya masalah salaman ini ingat, saya paling terkesan Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko waktu kami kuliah tahun 2004-2006, namanya Pak Syahwin Adnan. Pak Syahwin Adnan ini diplomat, pejabat tinggi,
Kalau untuk di KBRI dialah presidennya. Tapi kalau dia datang, semua disalaminya sampai mahasiswa-mahasiswa itu disalam. Dan kalau dia mau pulang, semua didatanginya disalam. Rumahnya menyalami orang, didatangi orang itu. Kita merasa apa perasaannya? Surprise. Jadi rasa kita dihormati orang. Kalau Ustaz Somad itu apa mau dia menyalami kita selama ini? Oh, kalau sebanyak ini gak jadi kita salaman. Jadi mana yang dapat nanti salaman, yang gak dapat jangan pula bilang, ngomong aja deh itu pas giliran salaman. Insya Allah yang dapat, yang tak dapat. Kemarin pas saya ceramah, lupa di mana. Saya buka mobil, buka kaca. Jadi kan karena gak dapat kan. Begini kan yang pulang. Saya makan mobil. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang sudah mau. Sekarang banyak orang menunggu tangan orang dulu. Aku lebih senior, aku lebih besar, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih tinggi, aku lebih pejabat. Kau hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing. Saya ini. Siapa itu Abdul Somad? Abdul Somad adalah setumpuk daging busuk yang beratnya 63 kilo. Sampai di pesawat, rupanya pesawat itu kecil. Memang rupanya makin kecil pesawatnya makin khusyuk kita berdoa. Akhirnya berkat doa Bapak Ibu sampai saya ke Bener Meriah. Jumpa kita subuh ini berjabat tangan. Tangan mana yang paling mulia? Tangan yang kasar, kapalan, habis nyari kayu di hutan, kasar karena megang kampak. Itulah tangan yang mulia karena mencari rezeki yang halal. Orang yang menggali parit, menggali kabel optik, tangannya kotor tapi duitnya bersih. Banyak orang yang tangannya bersih tapi duitnya gak ada. Saya ngomong gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang tangannya bersih dan duitnya bersih. Jadi kalau salaman saya dengan orang yang tangannya kasar, ya Allah, mungkin itulah tangan yang dicium Rasulullah SAW. Jadi jangan kita bangga karena tangan kita halus. Ketika orang tangan saya halus sekali tangan Pak Ustaz, mungkin tangan ini banyak dosanya, diampunkan Allah karena tangan yang menyalami tanganku, menempel dosa-dosa ke tangan. Apa itu gak jadi apa saja? Nah, setelah senyum, salaman, bisa salaman dulu baru salam, tapi yang bagus salaman. Yang ketiga, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi begitu turun, suasana hening. Bapak-bapak yang ada di bawah pun tak mengucapkan salam karena dia terkejut. Saya pun turun langsung saya ucapkan Assalamualaikum. Barulah semua menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat dirimu dari neraka, selamat binimu, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhirat. Warahmatullah, kau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah hartamu, berkah kopimu, berkah sawitmu, berkah karetmu, berkah pinangmu, berkah tokomu, berkah duitmu, berkah duniamu, berkah akhirat. Itu yang tidak ada dalam welcome. Kalau di masjid masih ada anak-anak menjerit subuh, berarti 30 tahun lagi Masjid Al-Falah masih ada orang sholat subuh. Tapi kalau di masjid sudah tak ada anak-anak, yang ada suara orang batuk. Insya Allah hancur masjid itu. Di Masjid Al-Falah ini tahun 2024 sekarang ini saya datang, 2034, 2044, 2054, 30 tahun lagi saya datang kemari masih tetap ada sholat subuh. 2054 saya datang kemari, yang suara tadi itulah ketua masjid. Waktu itu bapak-bapak udah tinggal semua. Saya masih hidup.
Maka orang barat kalau menyambut orang, welcome, well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya good morning, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, siangnya. Tapi kalau kita pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang sekarang gak ada lagi pakai salam sunnah Nabi. Apa kalau dikirim WA? ASS, WRW. Jangan tulis ASS. ASS itu artinya mana lulusan Australia S3. Mana saya jelaskan. Tak baik kan Ustaz? Kawan saya ini dari Jerman, S2 Jerman, S3 Australia. Tak pernah dia kirim ASS ke saya. Apalah salahnya assalamualaikum? Bercakap begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau atuh. Apalah salahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu yang keempat, kanan. Setelah salam, kanan. Saya banyak berjumpa, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lain padang, lain belakang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain macamnya. Kadang ada jenis manusia ini berjumpa kita, dia apa? Satu kata kita, satu jam. Apa kabar Pak? Sehat. Bapak dari mana? Dari sana. Ada berapa anak? 5. Istri? Apalah salahnya kita ngobrol akrab, baik. Berapa lah yang kita tanya? Paling yang kita tanya, pertanyaan kita ini pun gak banyak-banyak kan? Jangan pula begitu jumpa orang. Apa kabar? Alhamdulillah, marah buka. Karena biasa aja. Dengan salam. 2 orang duduk nunggu pesawat, pesawatnya sama, airportnya sama, kampungnya sama, nasibnya sama. Karena pesawatnya sama-sama delay. Lah salam wala kalam. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Lah salam wala. Padahal kalau ngobrol di situ, apa kabar? Sehat. Dari mana? Dari Benar Meriah. Oh, dekat dari Masjid Al-Falah. Dekat. Saya sebelah kiri, mertua saya sebelah kanan. Kan berarti kita, Masya Allah. Boleh pinjam 100. Itu kadang orang malas mau akrab ini, ujung-ujungnya pinjam. Nanti yang dimuliakan Allah, rupanya kawan dekat kita akrab. Makanya yang keempat adalah kalam, ngomong. Datang seorang istri membawa teh manis ke suaminya, dikasihnya ke suaminya. Lalu untuk ngasih tahu, Bang, atap kita bocor, iklan teh. Tak boleh saya sebut nama tehnya, nanti iklan gratis. Rupanya suami sama istri ini sudah lama tak komunikasi. Diam. Maka untuk berkomunikasi, speak up, ngomong, ngobrol. Memang betul cakap Ustaz, aku udah seminggu di rumah, dirasa semua sama batang pisang. Laki lu pulang makan minum pergi. Aku udah tak ngambilin laki-laki Pak Ustaz, jadi security. Mudah-mudahan bapaknya orang yang bisa ngomong, insya Allah. Saya terus terang, kalau ngomong ceramah tahan saya 1 jam. Tapi kalau ngomong sama orang nggak bisa saya banyak ngomong. Tapi saya usahakan untuk ngomong. Datang tamu ke rumah, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak dari mana? Saya dari Aceh. Oh, apa kabar Aceh sekarang? Alhamdulillah Pak Ustaz. Musim apa? Musim banjir. Gimana suasana di sana? Aman, terkendali Pak Ustaz. Kenal dengan kawan saya di sana, ketua tim Ustaz Somad di sana. Siapa namanya? Namanya Ustaz Nazar. Oh ya, kenal itu ada kemarin di masjid kami Pak Ustaz. Oh, udah habis itu saya pergi. Aku tanyakan lagi. Katanya apa? Aku bingung pula apa mau tanyakan apa. Ngobrol, ngomong, salam. Yang kelima, ila da'aka, kalau kau diundangnya, fa'ajibhu, datang. Kalau diundang, datang.
Masuk surat undangan, bertumpuk surat undangan. Undangan nikah, undangan walimah, undangan akikah, undangan pindah rumah, undangan nikah lagi. Jangan ibu marah, istrinya meninggal. Bertumpuk surat undangan. Gimana cara orang sekarang menyusun surat undangan? Cari dulu mana yang pejabat. Bupati, ini sekda, ini kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ini yang tahu kepala apa. Jadi kalau menyusun surat undangan ini mana duluan? Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, sepupu, sewali, 2 pupu, 3 pupu. Ayah saya dengan emak dia adik-beradik, ayah saya dengan ayah dia adik-beradik, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena adik perempuan saya, kalau ayah saya mati, dia bisa mewalikan dia jadi wali, maka disebut dengan saudara, sewali, keponakan. Yang ada hubungan kerabat dan bertetangga itu duluan. Karena kalau kita mati kita, apakah pejabat-pejabat yang jauh itu yang datang? Tidak. Tetangga kita yang sumpah serapah, yang pincuran air hujan kita ke jendela dia, yang tiap hari suara kita mengamuk-ngamuk, itulah yang datang memejamkan mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bapak tak percaya, pura-pura mati lah bapak. Nanti malam pura-pura mati. Kemana istri? Apakah di teleponnya yang jauh-jauh? Nah, langsung dia menggedor pintu tetangga. Begitu mereka datang, bapak bilang, mama, saya, kalau pura-pura, jangan kau kasar ke tetangga. Karena kalau aku mati, kau pertama minta tolong adalah kejiran tetangga. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari siapa orang wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Setelah itu agak jauh, wal jaril junubi, tetangga yang dekat tapi tak ada hubungan kerabat. Begitulah menyusun orang-orang yang terdekat. Kalau sekarang itu ngomong aja itu gampang undangan. Susah-susah saya membawa surat undangan ke rumah Ustaz. Rumah Ustaz jauh, jadi mau panjang, becek jalan terlubang. Masuk kami ke sana, Ustaz pun tak ada di rumah. Sekarang anak saya nikah, Ustaz pun tak datang. Saya datang kemarin Bu, dari pagi sampai siang saya tunggu, tak ada Ustaz datang. Saya datang, cuma pas sampai pintu saya pulang lagi. Kenapa Ustaz pulang? Kalian sambut lagu aku dengan lagu jatuh bangun aku mengejarnya. Sambutlah dengan tola'al badru alaina, sambutlah dengan salawat Nabi. Tak disambut betapa baru saya akan datang. Begitu kita mau masuk ke acara pesta, penyanyi dangdut dengan rok pendek sudah pegang mikrofon, siap digoyang. Apa tak bergoyang gigi awak semua? Lalu saya pulang. Kenapa Ustaz gak mau masuk di dalam kalau ada penyanyi dangdut di dalam? Datang undangan saudara wajib, tapi menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dosa juga wajib. Kita pertahankan juga masuk ke dalam. Silap-silap salah suap rendang itu. Nengoknya dia sesuap hidup. Apalagi saya kalau makan, kamera jamaah itu kan menyala terus, live pula aja. Nah kita saksikan mata Ustaz Somad jelalatan. Lalu saya pulang, lagunya bukan bagus-bagus. Cinta Satu Malam, Tiap Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Lagu dosa semua itu. Selimut Tetangga, Selingkuh, Cinta Satu Malam, Kumpul Kebo, pulang-pulang berbadan 2, ambil di luar nikah. Apa ini? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ibadahaka fa'ajib. Kalau kau diundang datang. Bapak-bapak di Benar Meriah ini kalau diundang datang ke Pekanbaru namanya. Insya Allah. Yang keenam, ta'abu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih saya. Kalau kita dikasih orang hadiah,
setiap kita tengok hadiahnya itu ingat kita orang. Ini saya setiap hari nengok jam 6:05 ingat saya. Ini bukan main-main jam saya. Ini jam mereknya kasih orang. Yang mengasih jam ini namanya Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Jadi setiap nengok jam ini kan deh, cincin ini pun dikasih orang juga. Tiba-tiba jumpa sama orang nggak tahu saya namanya, terus begitu jumpa Ustadz, kata itu dibukakan langsung pasang lagi. Nggak tahu saya, warnanya biru juga saya. Lalu kemudian baju ini dikasih orang. Tapi hadiah yang paling berkesan, yang paling saya ingat sampai sekarang, ada orang ngasih hadiah sama saya, masjid namanya Masjid As-Somad, lokasinya di Bogor. Yang ngasih itu namanya Ustadz Edi dari Benar Meriah. Kenal Bapak Ibu orang? Enggak kenal. Beliau membangunkan satu masjid. Kalau turun kita dari masjid itu langsung disambut ikan. Di atas air dibangun masjid itu. Nanti panjang umur sehat badan, insya Allah kita pergi sama-sama ke Bogor ke Masjid As-Somad. Cantik ikan. Jadi turun kita bagikan ikan ini. Masya Allah. Saya pula melepas ikan di situ. Acara melepas ikan. Saya di mana-mana biasanya acara penting kita tanda tangan prasasti, meletakkan batu pertama. Pasti masjid itu melepas ikan. Sampai sekarang ikan itu tak sampai ke saya. Cemana lah nasib ikan. Apalah salahnya kirimkan pakai paket agak sekilo kan? Ikan dikirimkan busuk lah Pak Ustaz. Jadi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, punya kawan macam-macam perilaku dan perbuatan. Yang paling berkesan di hati saya Ustadz Edi ini, dibangunkannya untuk saya satu masjid namanya Masjid As-Somad. Jadi kalau ada orang lain mau bangunkan masjid, kalian untuk saya buatkan namanya Masjid As-Somad 2. Karena udah ada satu. Berkesan sekali. Saya kan tak kaya Pak Ustaz, gak bisa kami bangunkan Ustaz masjid. Berbagi hadiah tidak selamanya mesti benda. Berbagi kasih sayang, berbagi doa. Saya Pak Ustaz tak ada, saya bisa ngasih apa-apa ke Ustaz. Saya cuma ngasih doa di tengah malam. Doa untuk saya satu aja, tak usah banyak-banyak. Doakan supaya saya mati husnul khatimah. Kalau cuma husnul khatimah sedikit kali lah Pak Ustaz. Tambah satu lagi, ya Allah, gemukkan Ustaz sendiri. Nah, kita kasihan kali dengan dia keliling di sana kemari, tegaknya udah mirip-mirip. Doa yang paling hebat, karena doa di tengah malam saat tahajud ikhlas, maka saya tak bisa ngasih apa-apa ke Ustaz Edi. Saya selalu mendoakan dia tiap malam. Termasuk tadi habis selesai bangun, saya tadi mandi, terasa betul. Kalau mau kalian merasakan mandi pakai air es, datanglah ke Benar Meriah. Oh, gila. Adanya air panas di sini, mau kita coba. Habis tapi segar, habis mandi segar. Pertama sholat sunat wudhu, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunat al-hajat untuk kawanku Ustaz Edi. Kenapa tak ucap-ucapkan? Tak boleh, nanti ditangkap Bawaslu. Katalah masjid. Tapi Bapak Ibu dah tahu kan niat saya itu kan, tahu kan? Pernah nggak tahu pula. Sholli sunnatal hajat untuk sahabat Ustaz ini. Kalau berdoa di masjid pun gitu juga. Jangan dibuat-buat, apalagi itu nyari lawan namanya. Untuk kawan Ustaz Edi. Orang jaga juga hati perasaan orang. Betul? Itu juga baik. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh setelah berbagi hadiah adalah idza maridha, kalau dia sakit fa'udhu, tengok dia kalau sakit. Saya dalam 1 bulan saya usahakan menengok orang sakit. Jangan tunda-tunda.
Turun dari airport, buka itu, sedang dirawat di rumah sakit. Langsung kita beli buah, langsung pasar buahnya, pulang ke rumah dulu, beli pasar buah. Datang, tengok, apa kabar bapak, apa kabar ibu? Ya sakit lah. Orang sakit belum ditanya. Jangan cerita sakit di tempat orang sakit, karena dia sudah sakit memikirkan penyakitnya. Jangan kedatangan kita menambah cerita yang lain-lain. Aku ini sakit Pak Ustaz. Apa kata dokter? Kata dokter aku ini Pak Ustaz nampaknya nggak sampai hari Jumat kul kata dia. Begitu kata dia Pak, dia. Ku tengok bapak sehat. Kalau ku tengok dokter dia mati dulu. Menengok orang sakit jangan terlalu jujur. Ini banyak orang terlalu jujur. Kalau ku tengok dari gaya kawan ini, beberapa kawanku macam ini 3 hari full. Makinkan semangat dia. La ini jama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini mau mengatakan kau mati, tapi kalau tidak kata Allah kau tak mati. Ada jamaah saya di Pangkalan Kerinci, Riau. Kata dokter dadanya mesti dibelah, ditarik urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Kata dokter kalau tidak mau bypass mati dalam 2 bulan. Jumpa sama saya ketua masjid, apa kabar Pak? Sehat. Kemarin katanya divonis 2 bulan. Iya, terus udah 2 tahun Pak Ustaz mati-mati. Jangan tambah rukun iman kita jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Rukun iman kita tetap 6. Tapi istri saya tetap saya bawa ke dokter, anak saya sakit tetap saya bawa ke dokter, saya pun ke dokter, dan saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, dan saya ceramah juga di IID, Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia. IDI yang tak pernah saya ceramah saja, Ikatan Dukun Indonesia. Maka jenguk orang sakit berkesan sekali. Saya pesankan ke saudara saya Ustaz Edi, jenguk orang sakit itu berkesan luar biasa. Ada kawan saya di Riau, dia jadi bupati 2 periode. Saya tanya, banyak duit bapak untuk menyerang wajar? Saya tak pakai duit Pak Ustaz. Terus gimana? Saya asal nampak saya orang ramai saya singgah. Asal nampak saya orang sakit saya singgah. Ada orang mati saya singgah. Ada orang pesta saya singgah. Suatu hari saya lagi naik mobil Pak Ustaz. Pas naik mobil, nampak saya ada pentas, tenda-tenda. Turun saya bilang assalamualaikum bapak, saya belum bayar tuan rumah, saya mohon maaf karena saya tidak dapat hadir acara pernikahan anak kalian kemarin, tapi saya mengucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa fil khair. Semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah bla 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 bla. Selesai. Udah habis itu baru disambut sama tuan rumah. Mohon maaf Pak, kami baru masak tenda, pestanya besok. Jadi kalau mau dipakai jurus ini, tanya dulu baik-baik sebelum kita sampai. Jangan sampai di situ, mohon maaf atas meninggalnya bapak kemarin, saya tidak sempat ikut sholat jenazah. Rupanya orangnya masih ada sakit di dalam. Tanya baik-baik, jangan sampai salah. Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, tengok. Menengok orang sakit itu kita mensyukuri nikmat sehat kita. Di samping orang sakit itu ada sebesar jam itu kotak. Untuk apa? Darah diambil dari badan, masuk ke kotak selama 2 jam, diputar lagi masuk ke badan. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang cuci darah diberikan Allah ketabahan kesehatan. Gara-gara buah pinggang tak berfungsi. Kenapa buah pinggang tak berfungsi? Gara-gara banyak duduk. Ceramah subuh duduk, ceramah duha duduk, ceramah zuhur duduk, wirid yasin sore duduk, pengajian malam duduk. Alhamdulillah di Benar Mariah ini saya sudah disediakan kursi dan ceramah berdiri. Kenapa? Tadi saya coba duduk, teriak yang belakang. Kalau ustaz lain mengamuk dia disuruh berdiri. Apa kan suruh berdiri? Tapi saya husnuzon, mereka duduk berdiri supaya saya tidak kena sakit buah pinggang.
Minum pagi teh manis, gula. Minum siang kopi, gula. Menyaring kopi, menyaring teh, saringan namanya buah pinggang. Buah pinggang menyaring, tersumbat, mengkristal. Teh, kopi, gula, jeruk, pewarna, minuman saset, pengawet, menggumpal di dalam buah pinggang. Itulah dia namanya CANCER, cancer, kanker. Kanker itu kan kantong kering, menggumpal di dalam. Makanya minuman yang paling bagus adalah air putih. Minum mineral. Nabi tak pernah minum teh, Nabi tak pernah minum kopi, Nabi tak pernah minum zat pewarna. Minuman Nabi air putih, air susu, madu. Maka tetap yang minum kopi tetap, hanya saja habis minum kopi tetap minum air putih. Orang Mesir kalau dia minum teh segelas, itu air putihnya segelas. Betul kan Ustaz? Segelas teh, segelas air putih. Asal habis teh segelas, minum air putih itu untuk membasuh supaya bersih. Gula, gula ini berbahaya sekali. Diabetes meletus. Mudah-mudahan yang sakit-sakit yang gak Allah penyakit. Jadi saya kalau ditanya orang, apa nggak resep Ustaz bisa sehat walafiat? Saya di Al-Falah minum air putih. Di masjid-masjid lain saya sarankan pengurus masjid, kalau Ustaz Somad ceramah kasih air putih. Begitu juga dengan Ustaz yang lain. Leher ini panas, pita suara ini menggelegar. Habis itu dikasih air panas, gula, rusak dia. Umur 50 tahun suara tak keluar. Apa kabar? Jamaah dan ketakutan. Judul ceramahnya pula malam pertama di Al-Baqarah. Apa gak horor? Kata jamaah, ini lagu pertama dan terakhir di sini. Berbaju selama cuma terpilih antum saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Saya dalam 1 bulan saya usahakan datang menengok orang mati. Cuman saya kalau menjenguk orang mati biasanya